Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. When they are tested, they find a way to win. Arda Güler, usianya 19 tahun, baru semusim membela Real Madrid tapi sudah bisa menjuarai La Liga. Sementara Antoine Griezmann, ayah 3 anak, sudah 19 tahun bermain di Spanyol tapi belum pernah sekalipun menjuarai La Liga. Sebuah ketimpangan yang terasa aneh. Griezmann mungkin tidak beruntung, hampir 2 dekade bermain di Liga Spanyol, mulai dari klub semenjana seperti Real Sociedad, hingga klub yang bisa mengantarkannya gelar seperti Barcelona dan Atletico Madrid. Namun, sampai musim 2024-2025 dimulai, Griezmann belum menjuarainya. Trofi La Liga seakan tak sudi digenggam Griezmann, atau mungkin saja tangan Griezmann dikutuk tidak pernah mengangkat trofi La Liga. Padahal, kalau mau dicek rekam jejaknya, Griezmann termasuk pemain Prancis tersukses di Liga Spanyol selain Karim Benzema. Jadi, kenapa kok pria yang disapa Griezzy ini tidak pernah juara Liga Spanyol? Mari mencari tahu jawabannya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Di Spanyol, Griezmann mengawali karir di Real Sociedad. Tiba pada tahun 2005, usianya sekarang 33 tahun, berarti Griezzy tiba di Spanyol saat usianya masih 14 tahun. Namun, ia tetap tinggal di Prancis, di daerah Bayonne dekat Spanyol. Griezzy berlatih pada malam hari di tim asal San Sebastian itu. Butuh sekitar 4 tahun untuk debut di tim utama La Real. Griezmann versi Real Sociedad adalah pemain sayap yang luar biasa. Kemampuannya itulah yang menarik minat Atletico Madrid. Los Colchoneros membelinya seharga 30 juta euro pada 2014. Griezmann seketika menjadi primadona. Jumlah golnya melejit. Dari 16 gol di La Liga ketika membela La Real di musim sebelumnya, menjadi 22 gol di musim pertamanya bersama Los Rojiblancos. Di musim pertamanya pula, Griezmann menjadi pemain terbaik La Liga pada Januari 2015. Sayang, di musim itu Atletico Madrid tidak menjuarai La Liga. Griezmann memang gagal membawa Atletico juara La Liga, kendati meraih gelar Piala Super Spanyol di awal musim. Griezmann sosok pemain yang berpengaruh bagi Los Rojiblancos di musim pertamanya. Insting dalam mencetak gol serta kemampuannya menafsir ruang dibutuhkan Atletico. Gelar Piala Super Spanyol di musim pertama menjadi titik pijak Griezmann untuk menjadi sosok pemain penting di Atletico Madrid. Ia selalu menjadi jawaban ketika pasukan Diego Simeone membutuhkan gol. Musim demi musim pun dilaluinya dengan mencetak gol. Griezzy tak pernah absen menyarankan 2 digit gol di La Liga. Per awal tahun 2024 lalu, total Griezmann mengemas 174 gol buat Atletico Madrid. Jumlah golnya melampaui Luis Aragonés dan menjadikannya top skor klub sepanjang masa. Selain Piala Super Spanyol, Griezmann menyumbangkan 2 gelar Eropa, Liga Eropa dan Piala Super Eropa untuk Atletico Madrid. Tapi tidak ada gelar La Liga di sana. Sebelum menasbihkan diri sebagai pencetak gol terbanyak Atletico Madrid sepanjang masa, Griezmann pernah berkhianat ke Barcelona. Hal itu terjadi 5 tahun setelah ia memperkuat Los Rojiblancos. Griezmann pindah ke Camp Nou pada tahun 2019. Uang 120 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah jadi biaya tebusan. Kepindahan Griezmann ke Barcelona memancing kemarahan fans Atletico. Ia dituduh mata duitan dan mementingkan trofi, apalagi karena ia sudah menjadi ikon. Di luar Wanda Metropolitano, plakat Antoine Griezmann yang menandai bahwa ia salah satu pemain yang mencapai 100 penampilan untuk Atletico pun dirusak. Namun, Griezzy tak ambil pusing. Ia punya tujuan mengapa pada saat itu bergabung dengan Barcelona. Pemain asal Prancis itu ingin mempelajari gaya sepak bola lain. Menurutnya, Atletico adalah tim yang bisa saja menjuarai La Liga maupun Liga Champions. Jadi, kepindahannya ke Barcelona sama sekali bukan karena trofi. Ia ingin menjalin hubungan dengan Lionel Messi dan Luis Suarez.
Griezmann mau kemampuannya itu terkoneksi dengan pergerakan Jordi Alba, Suarez, dan Messi. Griezmann mempelajari cara bermain dengan Lionel Messi. Ia pun mengaku tak kesulitan beradaptasi, namun apa yang dikatakan Grizzy tak sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Performa sang pemain justru merosot sejak membelot. Musim pertamanya di Blaugrana, Griezmann hanya mencetak 9 gol dari 35 pertandingan La Liga. Musim berikutnya agak membaik, Griezmann mencetak 13 gol dari 36 pertandingan La Liga. Di musim itu pula gelar Copa del Rey berhasil dijamret, meski pengaruhnya di Barcelona tak besar. Apesnya, di musim kedua bersama Barcelona, Griezmann justru melihat Luis Suarez mengangkat trofi La Liga bersama Atletico Madrid. Musim itu, Los Colchoneros gagal di Copa del Rey. Mereka juga terhenti di babak 16 besar Liga Champions. Namun, pasukan Simeone dengan Luis Suarez sebagai ujung tombak finish di posisi 1 La Liga. Mereka bahkan bisa membuat jarak 2 poin dari Real Madrid. Barcelona musim itu harus puas di posisi ketiga. Gaji Griezmann yang selangit membuat keuangan Barcelona membengkak. Tim yang finansialnya kembang kempis itu akhirnya melego Griezmann demi melonggarkan gajinya. Sang pemain pun pulang ke Wanda Metropolitano pada musim panas 2021 berstatus pemain pinjaman semusim dengan opsi perpanjangan 1 musim. Sayang, kembalinya Griezmann ke Atletico Madrid tak berpengaruh. Justru penampilan buruknya di Barcelona terbawa ke Atletico Madrid. Di musim 2021-2022, Grizzy hanya mencetak 3 gol dari 26 pertandingan La Liga. Ini menjadi penurunan tajam baginya. Meskipun Atletico mengaktifkan opsi perpanjangan, nasib pemain asal Prancis itu masih tak tertolong. Parahnya lagi, Barcelona yang kikir tak mau rugi dengan memasukkan klausul bahwa Atletico Madrid wajib membayar 40 juta euro dan kontrak permanen 2 tahun jika memainkan Griezmann lebih dari 45 menit dalam 14 pertandingan. Alhasil, Diego Simeone hanya memainkannya setelah menit 60. Meski kerap diturunkan hanya setelah menit 60, Griezmann membukukan setidaknya 15 gol di La Liga musim 2022-2023. Naasnya, di musim itu Atletico Madrid kandas di berbagai kompetisi. Di Copa del Rey, anak asuh Simeone dikalahkan Real Madrid di perempat final. Di Liga Champions, Atletico Madrid hanya sampai fase grup. Di La Liga, alih-alih juara, Atletico Madrid cuma finish di peringkat ketiga. Hanya 77 poin yang bisa dikumpulkan. Itu terpaut 11 poin dari Barcelona di puncak klasemen. Griezmann pun harus puas melihat bekas temannya di Barcelona mengangkat trofi La Liga. Setelah 2 kali kecele, pindah Barcelona, Atletico yang juara. Pindah ke Atletico, Barca yang juara. Griezmann memilih menetap di Atletico Madrid Juli 2023. Namun Griezmann masih belum menjuarai La Liga. Musim lalu pasukan Diego Simeone bahkan cuma finish di posisi keempat. Mereka terpaut 5 poin dari Girona yang berada di posisi ketiga. Akhirul kalam, kini Griezmann memasuki musim 2024-2025. Ini musim ke-9-nya bersama Los Rojiblancos, sekaligus bersama Diego Simeone. Kontraknya baru akan berakhir pada 2026 mendatang. Mungkinkah Griezmann bisa merengkuh trofi La Liga musim ini atau harus menunggu musim depannya lagi?